Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 19 Maret 2022, bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan dilanjutkan lagi ayat 24a. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Maria. Dan kita ingat kembali bahwa tahun lalu Santo Yusuf dijadikan sesosok atau figur yang sangat penting oleh Paus Fransiskus. Karena pada tahun lalu Paus Fransiskus mencanangkan tahun Santo Yusuf. Selain itu, Paus Fransiskus juga mengeluarkan surat apostoliknya yang berjudul Patris Corde. Mengapa tokoh Santo Yusuf ini menjadi penting, meskipun kalau kita melihat, kita mencermati hanya sedikit saja perikop dalam kitab suci yang mengisahkan dia. Kisah-kisah yang ditampilkan pun semua dalam narasi keheningan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Santo Yusuf, termasuk dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Narasi-narasi keheningan tentang Santo Yusuf justru menyimpan aneka macam keteladanan yang bisa kita jadikan kekayaan hidup rohani. Dalam kisah yang kita dengarkan tadi, kita dapat mengandaikan bagaimana aneka perasaan yang berkecamuk dalam diri Santo Yusuf ketika ia mengetahui bahwa tunangannya, yaitu Maria, telah mengandung terlebih dahulu. Tetapi meskipun demikian, ketulusan hati Santo Yusuf berusaha untuk tidak menyusahkan Maria, dan ia tidak dikuasai amarah dan egoisme. Sebelum niat itu terwujud, malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan mengatakan kepadanya supaya ia jangan takut menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan Yusuf pun melakukan
apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Santo Yusuf menjadi pribadi yang mampu menerima karya Allah yang tidak biasa. Melalui tokoh Santo Yusuf ini, kita diajak untuk menerima rencana dan karya Allah dalam berbagai macam bentuk sebagai ungkapan iman yang paling nyata di dalam hidup kita. Iman akan Tuhan membuat kita percaya bahwa Allah dapat bekerja lewat ketakutan, kerapuhan, dan kelemahan kita. Kita diajak untuk berani menerima hal yang mengecewakan dan tidak sesuai harapan yang kita harapkan, karena hal itu menjadi jalan memasuki makna yang tersembunyi. Kalau kita bercermin dari Santo Yusuf, kita pun juga diundang, kita dipanggil memiliki sikap pengorbanan dan pemberian diri yang dilandasi sebuah kepercayaan, bukan frustasi, bukan kemarahan. Dengan dibalut dalam sikap diam penuh kesetiaan dan bukan keluh kesah. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita perlu keteladanan seperti Santo Yusuf. Keteladanan yang tidak posesif, memanfaatkan orang lain untuk mengisi kekosongan, dan tindakan amal kasih tanpa membuat orang lain tergantung. Semoga kasih Allah yang sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadikan pemberian diri dan pengorbanan diri kita tidak berhenti pada sebuah logika atau cara berpikir kita, supaya hidup selipat dan berkeluarga bermuara pada cinta yang menghidupkan, bukan berhenti pada kurban yang melelahkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas teladan iman Santo Yusuf yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Semoga kami mampu menghidupinya dan juga membuat kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, meskipun itu tidak mudah. Semoga kami pun dimampukan untuk tetap setia akan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.